Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya sehingga di hari yang ke-9 ini di bulan Ramadan Allah memudahkan segala aktivitas ibadah dan ketaatan kita kepadanya, baik itu dari qiyamnya, siyamnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kalau bukan karena inayah atau pertolongan dari Allah, maka tentunya kita tidak akan mampu untuk melaksanakan semua itu. Makanya wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan Allah sehingga kita tetap bisa menjaga keistiqomahan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, insyaallah sore ini kita akan membahas tentang syarah doa-doa ma'thurat. Jadi yang akan kita bahas adalah doa yang berathar. Arti ma'thurah itu adalah berathar. Yang dimaksud berathar adalah sumbernya dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan doa, doa ini salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara semua ibadah maka bisa terkumpul dalam satu makna doa. Sebab semua ibadah yang kita kerjakan itu mengandung doa. Karena doa itu yang dimaksud adalah permintaan. Makanya para ulama membagi doa itu menjadi dua. Ada doa yang disebut dengan doa ibadah dan doa yang kedua adalah doa masalah. Doa ibadah itu adalah ya segala yang kita kerjakan, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, kemudian puasa yang kita laksanakan sekarang. Maka ini bisa dimaknai doa. Kenapa? Karena dari rangkaian ibadah yang kita kerjakan ini tujuan kita apa? Berharap agar Allah Subhanahu wa taala menggantinya kelak di akhirat. Sama seperti doa. Doa yang sifatnya masalah permintaan secara khusus. Yang kita minta, yang kita mohon, yang kita pinta dari Allah Subhanahu wa taala tujuannya apa? Agar supaya Allah memperkenankan apa yang kita harapkan. Sehingga ya, semua ibadah itu mengerucut kepada definisi makna doa. Ya, baik itu ibadah yang sifatnya qauliyah maupun ibadah yang sifatnya fi'liyah maupun ibadah yang sifatnya batiniyah seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dari sisi lain doa itu juga dibagi menjadi dua kalau ditinjau dari lafadznya. Ada istilah doa mutlak. Yang kedua ada istilah doa muqayyad. Nah, doa mutlak itu yang dimaksud adalah ya dari sisi lafadznya dia tidak berathar. Artinya tidak berathar adalah ya lafadznya bebas. Jadi yang kita minta misalnya ya Allah berikan saya handphone yang terbaru dari keluaran iPhone misal begitu. Ya Allah mudahkan saya dalam mencari nafkah. Ya Allah ya untuk tahun ini mudahkan saya untuk berhaji. Ya Allah sekali saja dalam seumur hidup saya agar saya bisa melaksanakan ibadah umroh minimal 1 kali dan yang lain sebagainya. Jadi lafadz-lafadz yang kita ucapkan ini adalah sifatnya lafadz yang mutlak. Seperti itu. Nah, adapun lafadz doa yang kedua sifatnya muqayyad.
Nah, ini yang akan kita bahas. Ya. Artinya lafadz yang sifatnya muqayyad itu adalah lafadznya dari baik Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengabadikan doa-doa ini di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini tentunya doa-doa yang dulu pernah dipanjatkan oleh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau mungkin ada doa-doa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita. Di antaranya adalah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu Allah ajarkan kepada kita. Di antaranya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ini Allah ajarkan kepada kita dalam surat Al-Fatihah ini, ya, dari ayat yang keempat hingga ayat yang terakhir, ya, ini bentuk daripada doa atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu jamaah. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan doa muqayyad. Ada lagi doa yang lain, contoh doanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke dunia, maka doa keduanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Doa yang lainnya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini kan firman Allah. Apakah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Tuhan? Tidak, Tuhan siapa? Jadi Allah mengajarkan doa-doa ini, imma baik itu doa tersebut Allah abadikan dari doanya para nabi dan rasul sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma ataupun Allah ajarkan kepada kita langsung. Ya. Agar supaya kita sebagai hamba ini punya pedoman, agar supaya kita sebagai hamba ini punya teladan. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan, ya, doa-doa para nabi dan rasul ini di dalam Al-Quran sehingga doa itu terkabulkan oleh Allah, ya, maka tujuan Allah agar supaya kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meneladaninya, dan mudah-mudahan doa yang kita panjatkan sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu, kita pun juga dikabulkan doanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sebagai mukadimah tentang kenapa sih kita harus, tema kita untuk sore hari ini, ya temanya tentang doa, ya, doa ma'thurat yang sumbernya baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa tujuannya kita membahas? Ya tujuannya tidak lain adalah apa? Agar kita bisa menyelami isi daripada apa yang kita ucapkan, isi daripada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya dari sisi kita hafal, tapi kita benar-benar menghayati, merenungi, mendalami dari apa yang kita minta kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Naam. Jamaah rahimakumullah. Pertama yang akan kita bahas adalah doa sapu jagat. Dan doa ini tentunya tidak ada, insya Allah enggak ada satupun dari kita yang tidak hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ia pernah berkata, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang paling banyak dan yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabbana, ya Allah Rabb kami, atina, berikan kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan dalam urusan dunia kami, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan akhirat kepada kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari adab neraka. Nah, ini insyaallah kita bahas yang pertama. Nanti banyak sekali ya doa-doa yang lainnya. Baik. Nah, jamaah rahimakumullah, faedah dari doa ini pertama adalah doa ini doa yang sangat agung. Doa yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Kenapa? Karena dalam doa ini
Ya. Doa ini masuk ke dalam kategori jawami'ul ad'iyati an-nabawiyah. Jadi doa-doa ya yang dimana di dalamnya jawami. Jawami ini memiliki makna yang luas. Ya. Karena Nabi kita SAW sendiri Allah Subhanahu wa taala anugerahkan tidak kepada para nabi dan rasul yang lainnya, yaitu jawami'ul kalim. Ya. Apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu adalah kalamnya sedikit akan tetapi maknanya luas. Jadi kalau kita mau tengok kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu itu jamaah, ya, itu kitab-kitab mereka itu kitab-kitab yang sangat tipis-tipis. Ya. Ya. Karena apa? Karena mereka meneladani ya, salaf mereka ataupun generasi mereka sebelumnya. Khususnya adalah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebut jawami'ul kalim. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh siapapun para sahabat, maka jawaban beliau itu selalu singkat, akan tapi memiliki makna yang banyak. Contoh ada orang yang minta nasihat kepada Nabi. Kemudian apa yang Nabi nasihatkan? La taghdab walakal jannah, simple. Jangan gampang marah, kamu dapat surga. Ya enggak? Padahal kan untuk mencapai surga itu kan amalannya banyak, Pak. Enggak cuman enggak marah saja kan? Enggak marah tapi suka gibah ya berarti enggak bisa masuk surga kan gitu. Amalannya banyak. Ya. Tapi sesimpel itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain. Ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amal yang mana amalan tersebut memasukkan banyak orang ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Nabi cuma sebut apa? Taqwallah husnul khuluq. Kamu takwa kepada Allah. Yang kedua apa? Berakhlak yang baik. Jadi urusan kita itu hanya dua, antara kita dengan Allah dan kita dengan hamba. Kalau urusan kita dengan kedua hal ini itu sudah baik ataupun baik-baik saja, ya insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Dan masih banyak sekali contoh ya jawami'ul kalimnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ringkas padat tapi memiliki apa makna yang luas. Nah, berbeda dengan kita sekarang. Ya, kalau kita sekarang itu banyak ngomongnya, sedikit dalilnya. Satu hadis, satu ayat, ya kalau bisa ceramahnya berapa? 1 jam Ustaz. Ya udah, satu hadis dibahas, ngalor ngidul kemana-mana. Cuman satu hadis doang. Apa yang didapat? Ya. Bagaimana hati umat ini akan bisa lunak kalau hanya yang dikeluarkan satu ayat. Itu pun ketika dikeluarkan satu ayat, ya dia tidak ngambil dari penjelasan ulama A, ulama B, ulama C. Ya sudah, dia ngalor ngidul aja dijelaskan sesukanya. Yang penting 1 jam selesai pulang, seperti itu. Ya. Jamaah senang, ada ketawanya, ada senyumnya, ada kadang nangisnya, gitu. Itu yang paling disukai oleh jamaah seperti itu. Ya kapan hati ini bisa tersentuh? Kalau yang dikeluarkan baik dari ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja sedikit. Sekarang seperti itu. Ya. Atau mungkin saya pernah pengalaman juga nulis karya ilmiah terakhir setiap pelajaran itu, setiap kuliah. Itu biasanya kayak misalnya skripsi ataupun tesis itu, yang penting apa? Halamannya banyak. Entah isinya apa, enggak diperhatikan isinya. Yang penting halamannya banyak. Pernah karena tradisinya saya itu santri ya. Tradisinya santri itu kan yang penting kan dalil. Ya kan? Mungkin kalau orang-orang awam kalau ceramah isinya dalil, Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, oh bosan. Dikit-dikit hadis, dikit-dikit ayat kan gitu. Nah kita bab pertama pendahuluan itu sudah kita sebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru muqaddimah. Ya. Ketika diperiksa sampai kepada kaprodinya dilihat, ya. Walah ini mah ya bukan seperti ini, disalah-salahkan semua. Katanya tesis itu semakin menyebutkan sedikit dalil maka semakin baik. Nah, terus sebutnya apa? Nah, sesuai dengan pemikiran kita. Nah, itu bukan tradisi santri. Bukan tradisi ulama salafus saleh.
Bukan tradisi kita kalau tidak menyebutkan dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu apa? Nas, petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam dunia akademik seperti ini disilang aja, salah. Ya. Yang dari kamu mana seperti itu? Ya dari saya, ya pemikiran saya dari Al-Quran dan Sunnah ini. Apalagi kita mau istimbatul ahkam. Kita ingin apa? Ingin mengambil kesimpulan dari hukum-hukum terkait dengan masalah sesuatu. Ya. Kita sudah sodorkan semua tafsir, ya. Bahkan bukan tafsir bukan tafsir yang kita kenal saja, bahkan tafsir Indonesia pun sudah kita suguhkan, tetapi juga tertolak seperti itu. Artinya tertolak bukan berarti tidak bagus, akan tetapi mereka mau itu apa? Kalam kita, ya. Kalam kita, ro'yun kita, pandangan kita sendiri. Ya, makanya di kesimpulan itu enggak ada istilah dalil kalau di kesimpulan. Kalau di kita kan kesimpulannya tetap apa? Dengan dalil. Kemudian kesimpulannya apa? Kalau ini enggak. Kesimpulan itu enggak ada dalil. Kesimpulan itu poin itu hasil dari pemikiran kita sendiri. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita sudah diajarkan hal-hal yang demikian. Ya, ya maka ya produknya ketika keluar ya seperti itu. Ya. Bicaranya panjang, tetapi dalil tidak ada. Gimana? Ya. Akhirnya tidak disandarkan dengan apa? Dalil. Ya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan berbicara kalau kamu enggak punya ilmu. Naam seperti itu, ya. Jadi doa ini jamaah sekalian rahimakumullah termasuk daripada apa? Min a'dham wa a'la al-ad'iyah. Ya. Karena mengandung apa? Mengandung jawami al-ad'iyah. Artinya apa? Isi doa ini luar biasa. Karena yang diminta apa? Kehidupan dunia baik, kehidupan akhirat baik. Dan bahkan doa ini juga menjadi doa yang Allah singgung di dalam Al-Quran. Ketika konteksnya berbicara tentang masalah haji. Karena ternyata ada sebagian di antara hamba-hamba Allah yang Allah itu sudah banggakan. Allah banggakan mereka yang ya'tuna min kulli fajjin amiq, kata Allah. Ketika mereka sudah datang dari berbagai arah penjuru, kumpul dalam satu tempat, di tempat yang disebut dengan Arafah, mereka wukuf di situ, mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan rambutnya tidak tertata rapi, dalam keadaan apa? Berlumuran dengan debu dan lain sebagainya. Lalu kenapa masih ada di antara mereka yang mintanya hanya urusan dunia? Maka disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-200 dalam surat Al-Baqarah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ada sebagian di antara mereka yang berdoa mintanya kepada Allah dalam urusan dunia. Pantas ketika pulang dipanggil namanya sudah enggak mau. Kalau enggak disematkan kata haji. Ya. Jadi mungkin pernah saya ceritakan. Ya. Ada seseorang yang dapat door prize haji lah. Biasa saya sebelum dia berangkat haji itu panggil tetap dengan sopan. Pak Fulan, Pak. Gimana kabarnya Fulan, Pak Fulan. Pulang haji kita panggil Pak Fulan enggak mau nengok. Saya panggil lagi enggak mau nengok. Giliran saya Pak Haji Fulan, dia langsung nengok, dia bilang gitu dong, gua kan udah haji gitu. Subhanallah. Itu yang ditunggu, ya. Dipanggil orang dengan sebutan haji. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak tahu tujuan dia haji untuk apa. Kita enggak mengejudge dia kalau dia itu niatnya bukan karena Allah, kita enggak mengejudge itu. Cuman begitu. Ketika kita panggil dengan nama biasa, tidak disebut nama haji, dia marah. Ya. Itu kalau seandainya dalam syariat boleh, Pak. Antum kalau manggil saya, Ustadz Muhammad Maftusani LCMA. Kalau nggak ada LCMA, saya nggak mau nengok antum. Ya, seperti itu, nggak usah nengok. Kalau orang dinilai dalam satu sisi ibadahnya itu hanya gelar yang dia inginkan. Ya.
Nah Allah celah. Wa ma lahu fil akhirati illa khalaq. Jadi Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberikan bagian untuk akhiratnya. Nah, bagi mereka yang memohon kepada Allah di ayat yang ke-201-nya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang dia kerjakan. Ya. Jadi ibadah yang kita kerjakan itu jamaah, jangan hanya berharap untuk dunia. Ya. Apapun yang kita kerjakan, tujuannya adalah apa? Jangan berharap hanya untuk urusan dunia saja. Masih ada yang lebih penting dari urusan dunia, yaitu akhirat kita. Nah seperti itu. Itu faedah yang pertama. Baik. Kemudian faedah yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa doa ini sebagaimana dalam hadis ini, doa ini banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga diteladani oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Termasuk diantaranya adalah Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ini juga meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Sering mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kepada Allah seperti itu, ya Allah, berikanlah kemudahan, kebaikan duniaku dan kebaikan akhiratku. Ya, dan jauhkan aku dari azab-Mu ya Allah. Itu yang seharusnya kita minta sebagai bentuk kita meneladani Nabi dan meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum, begitu. Kemudian yang ketiga, ya, doa ini ternyata juga disyariatkan dalam beberapa tempat. Ya. Di antaranya adalah kita disyariatkan untuk membaca doa ini ketika kita hendak tawaf, ketika kita tawaf ya. Tawaf mulai dari rukun Yamani sampai Hijr Ismail. Ya. Dan ini pernah dituturkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau pernah membersamai haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rukun Yamani hingga Hajar Aswad, yang beliau baca adalah hanya doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan ini pun diteladani oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Umar itu ya, termasuk sahabat. Makanya putranya Abdullah bin Umar bin Khattab juga terkenal sebagai sahabat yang sangat giat sekali dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Jadi segala hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kerjakan maka diusahakan oleh sahabat Abdullah bin Umar ini untuk mengerjakan amalan tersebut. Jadi luar biasa. Jadi doa ini doa yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian juga doa ini bisa kita baca ketika kita sedang tertimpa musibah, jemaah. Baik kesedihan atau saat kita sakit. Ya. Saat kita sakit itu berdoa dengan doa ini, maka insya Allah Allah akan sembuhkan kita. Ada satu riwayat. Riwayat ini dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik. Riwayat ini nukil oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Pada suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang muslim yang sedang sakit. Ketika Nabi bertemu dengannya, Nabi lihat keadaannya subhanallah. Ya. Jadi diistilahkan dalam bahasanya Anas itu qad hafata. Qad hafata itu apa ya? Telah habis semua tulangnya, telah habis semua daging-dagingnya. Sangat kurus sekali. Sangat kurus. Itu fasar mithla al-farkh. Ya, al-farkh itu jenis burung. Ya. Kayak burung ceking kurus. Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluh?"
Apa mungkin kamu berdoa kepada Allah atau minta kepadanya sesuatu? Maka orang ini menjawab, "Na'am ya Rasulullah. Aku pernah berdoa kepada Allah dengan doa gini. Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya." Ya Allah, jika engkau kelak akan mengadabku di akhirat. Ya. Jadi dia doanya gitu, jika engkau kelak nanti di akhirat akan mengadabku, ya, maka fa'ajilhu li fid dunya. Maka segerakanlah azab tersebut untukku di dunia. Jadi karena doa itu, ya, orang itu benar, Allah Subhanahu wa taala kuruskan badannya. Makanya lisan itu dijaga. Ya. Lisan itu dijaga. Jangan berani-berani kita, ya, meminta sesuatu yang kita ini tidak mampu untuk dapat menahannya. Ada orang yang mengatakan biarkan saya, ya, masuk neraka gitu. Ada lagi yang mengatakan menjadi tamengnya api neraka. Sebegitu beraninya. Di riwayat ini baru dia minta begitu kepada Allah. Allah sudah kering kerontangkan itu badannya. Benar-benar orang yang penyakitan luar biasa. Makanya Nabi SAW ketika mendengar jawaban orang ini, beliau langsung mengatakan, Subhanallah, la tutiku, la tastati'u. Kamu nggak mungkin kuat, nggak mungkin mampu. Minta perkara yang disegerakan, yang perkara itu, subhanallah, beratnya luar biasa. Dan bukan berarti dengan dikuruskan dia, itu merupakan apa? Salah satu daripada sifat azab Allah di neraka. Enggak. Akan lebih berat daripada itu nanti azab di neraka Allah. Baru dikasih sedikit saja dia sudah luar biasa sakitnya. Ya. Maka dari itu Nabi SAW kemudian mengajarkan doa ini. Afala qulta. Kenapa engkau tidak mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya orang itu membaca doa itu terus, maka dalam riwayat Imam Muslim ini dijelaskan fasyafahu Allah Subhanahu wa taala kemudian sembuhkan penyakitnya tersebut. Insyaallah. Ya. Makanya kata para ulama bahwa ya, lafaz doa ini meskipun mengandung makna umum, tapi kita juga bisa gunakan untuk memohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah. Baik. Nah, kemudian kita akan bahas kata demi kata. Di sini Nabi SAW dalam teks doa ini mengawali dengan kalimat Allahumma Rabbana. Sudah menyebut Allahumma, kemudian juga menyebut Rabbana. Sebenarnya boleh salah satunya. Kita bisa mengucapkan Rabbana ataupun kita bisa menyebutkan Allahumma. Dua-duanya diperbolehkan. Namun kata para ulama bahwa lafaz Rabbana itu lebih afdal dibanding Allahumma. Kenapa? Sebab karena ketika kita mengucapkan Rabbana, maka seakan-akan kita ini meyakini dan mengimani bahwa Allah itu Rabb kita. Dan Rabb itu maknanya adalah af'alullah, perbuatan Allah. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita inginkan agar Allah bisa melakukan sesuatu untuk kita, berarti kita merengeknya dengan rububiyah Allah. Seakan-akan ketika kita membaca Allah Rabbana, kita seakan mengatakan, ya Allah, engkau zat yang maha pengatur, engkau zat yang maha menguasai, engkau zat yang maha memiliki, yang maha memberi kehidupan dan yang memberi kematian, engkau lah zat yang maha memberi rizki dan yang lain sebagainya. Jadi kita ungkapkan semua dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa doa para nabi dan rasul yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an selalu diawali dengan kata Rabbana. Seperti itu jamaah. Ya. Rabbana dzalamna anfusana. Ya.
Kemudian Rabbi habli minas salihin. Ya enggak? Dan Rabbana atina, seperti doa ini. Ya. Kemudian apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana. Wa minhum may yaqulu, yang Rabbana atina Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jadi diawali dengan Rabbana. Ya. Maka jika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh dengan menggunakan Allahumma. Tapi yang afdal adalah kita menyebut Rabbana. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini mengimani Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya, seperti itu. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atina fid dunya hasanah. Berikanlah kebaikan untuk duniaku. Ya. Berikanlah kebaikan untuk duniaku. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat Al-Baqarah di ayat yang ke-201, dia mengatakan bahwa fajumi'at hadhihi dakwah, ya. Jadi doa ini terkumpul kulla khairin fid dunya, semua kebaikan di dunia. Wasudifat kulla syarr. Dan di dalam doa ini juga, ya, mengandung apa? Mengandung pemalingan dari segala keburukan yang ada. Ya. Maka fa innal hasanata fid dunya, dan yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah tashmal, mencakup kulla matlubin dunyawiyyin, segala yang diminta untuk keberlangsungan kehidupan dunia kita. Di antaranya min afiyah, dari kesehatan. Afiyah itu bisa sehat jasmani dan bisa sehat rohani. Ya. Seorang kalau diberikan kesehatan, kan tentunya kan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit banyak alasannya. Ya. Namun ketika diberi sehat, ternyata juga ada alasannya juga. Jadi kesehatan imma fisik maupun kesehatan batiniyah ini sangat penting sekali untuk kita pinta. Apa tujuannya? Agar menunjang ibadah kita kepada Allah. Sebab Allah ciptakan kita tujuannya untuk beribadah kepadanya. Ya. Maka jangan hanya meminta kesehatan fisik saja. Tapi mintalah kesehatan rohaniyah kita juga. Karena sekuat apapun fisik kita, Pak, kalau ruh kita itu enggak sehat, ruh kita ini sakit, ya, maka hanya 20 meter, 50 meter, apalagi jauh ya, untuk datang ke masjid, menghadiri majelis ilmu kah, atau mungkin ya menghadiri sholat berjamaah, itu sangat berat, luar biasa. Ya. Jadi yang menggerakkan kita itu adalah iman, ruhiyah kita, bukan jasadiah kita. Banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, ujian bagi mereka dengan fisik yang tidak sempurna, akan tetapi mereka tetap kuat dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi aman sedikit sekali di antara mereka yang diberi fisik yang sehat, akan tetapi mereka semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintalah afiyah, ya. Mintalah afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu. Kemudian di antara cakupan kebaikan di dunia adalah dar rahabah. Tempat tinggal yang baik. Tempat tinggal yang nyaman. Tempat tinggal yang baik dan nyamannya, salah satunya adalah yang mendukung faktornya, yaitu punya tetangga yang baik juga. Ya. Antum, ya, cari tempat tinggal misal entah di Jakarta atau dimanapun, maka carilah tempat tinggal yang sekiranya itu nyaman dari gangguan keburukan tetangga. Ya. Karena di antara kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah adalah apa? Ketika kita mempunyai jarun saleh, tetangga yang baik.
Makanya sebaik apapun rumah, sebagus apapun rumah tempat tinggal kita, ya. Tapi kalau kita punya tetangga yang buruk, ya tentunya kita nggak akan mungkin betah. Ya. Jadi punya rumah itu tidak perlu yang bagus, tidak perlu yang baik, tapi punya rumah yang masyarakatnya itu bisa mensupport kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Nah, andaikan kok kita sudah punya rumah, Ustaz, apa kita harus hijrah? Ya enggak perlu. Tapi kita cukup memberikan teladan kepada mereka. Bukan justru malah kita ikut arus keburukan mereka seperti itu. Tayyib. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, di antara kebaikan dunia juga adalah zaujah hasanah, istri yang baik, istri yang saleh. Ya. Ini juga kebaikan dunia. Kenapa? Ketika kita punya istri yang salehah, maka dia akan mensupport kita dalam ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita punya istri yang enggak salehah, ya maka terkadang akan menghalangi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi para ibu-ibu, para ummahat, jadilah wanita yang salehah. Jadilah istri-istri yang salehah. Selain juga Nabi SAW memuji, ya, perhiasan terbaik di dunia itu adalah wanita yang salehah. Di sisi lain juga, ya, wanita yang salehah itu termasuk daripada kenikmatan dan kebahagiaan dunia bagi pasangannya ataupun bagi suaminya. Ya, kan luar biasa. Ya, menjadi sosok yang termasuk bagian daripada apa? Kebaikan dunia. Dan mencakup dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dan diteladankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa. Seperti itu. Kemudian di antara kebaikan dunia yang lain adalah rizqun wasi', rizki yang luas. Dan rizki yang luas pun tentunya tidak hanya luas dan banyak, tapi rizki yang luas di sini yang dimaksud adalah rizki yang dimana bisa menunjang kita untuk ibadah kepada Allah. Artinya yang berkah. Kita mencarinya juga dengan cara yang berkah, dengan cara yang baik. Kemudian kita keluarkan juga dengan cara yang baik pula. Ya. Jadi bukan dari sisi nominalnya berapa, akan tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada bagaimana cara penggunaannya, ya. Serta dari mana kita mendapatkannya. Nah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', ya, ilmu yang bermanfaat ini juga kebaikan di dunia. Ya. Jadi bukan hanya ilmu yang banyak atau pengetahuan yang banyak, mungkin, ya, kita ini telah banyak sekali menyerap ilmu pengetahuan, telah menyerap ilmu khususnya agama. Ya. Tapi apakah ilmu agama itu sekiranya kita bisa mendapatkan manfaat darinya ataupun tidak? Nah, kalau kita belum bisa mendapatkan, ya, manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari, hati-hati. Ya. Apalagi justru malah kita menyelisihi dari apa yang kita dapatkan. Ya. Yang haram kita katakan halal misalnya. Yang halal kita katakan haram. Padahal kita tahu bahwa itu haram, kita katakan halal. Atau sebaliknya kita tahu itu halal, kita katakan itu haram. Atau mungkin kita enggan untuk melakukan apa yang telah kita pelajari. Enggan untuk mengamalkan apa yang telah kita tuntut. Ya. Maka untuk apa kita menuntut ilmu kalau kita tidak amalkan dalam kehidupan kita? Bukan berarti kita stop untuk menuntut ilmu, ya, tidak. Tapi seharusnya seorang penuntut ilmu, maka cerminannya adalah dia bisa untuk, ya, mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan.
Itu hal yang paling penting jamaah. Ya. Karena fitnah kita sekarang ini banyak orang-orang ahlul ilm, akan tetapi justru malah mereka jauh dari ilmu yang telah mereka ketahui. Ya. Jadi wala'iyadzubillah. Naam. Dan berikutnya diantaranya adalah wa amalin soleh dan amal soleh. Amal soleh itu juga termasuk kebaikan dunia. Amal yang baik. Dan amal yang baik ini, ya, barometernya adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak semua yang baik itu disebut dengan amal baik. Tidak semua yang baik. Ya. Contoh, saat dimana kita bersalaman dengan orang mungkin yang lebih tua sedikit dari kita. Padahal dia bukan mahram kita. Namun di tradisi kita, oh kamu kan lebih muda. Benar, harus menyalami yang lebih tua. Begitu. Memang benar, akan tetapi ya kita salami adalah bukan mahram kita. Kemudian kita berjabat tangan. Meskipun dari sisi tradisi itu bagian daripada kebaikan, akan tetapi dari sisi syariat, ya maka itu bukan bagian daripada kebaikan, bukan dari amal soleh. Ya. Maka barometer amal soleh itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lain sebagainya yang mencakup kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia kita, seperti itu. Ya. Tayyib. Kemudian, ya, lafaz yang berikutnya wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kepada kami ya Allah kebaikan di akhirat. Al-hasanatu fil akhirah, kebaikan di akhirat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala adalah apa? Dukhulul jannah, masuk surga. Itu ya. Kebaikan yang terbaik di akhirat, ya. Wa tawabi'uhu, dan juga pengikutnya. Apa yang diikut sertakan di akhirat kelak? Contoh, di hari kebangkitan. Dalam keadaan apa kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan ada hamba yang dibangkitkan Allah seperti orang yang kerasukan syaitan. Siapa mereka? Para pemakan riba. Dalam satu penafsiran lain, karena ada dua penafsiran. Ya. Dan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan harta riba maka tidaklah mereka dibangkitkan, melainkan mereka dibangkitkan seperti apa? Orang yang kerasukan syaitan. Nah, jadi nanti kita ketika dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam, ya, jenis jamaah. Dengan berbagai macam jenis yang berbeda-beda. Begitu pula saat kita digiring untuk menuju ke mahsyar. Jadi cara kita berjalan pun kita akan berbeda-beda. Ada yang berjalannya merangkak, ada yang berjalannya terseok-seok, ada yang berjalannya dengan menggunakan muka mereka, ada yang berjalan biasa dan yang lain sebagainya. Belum nanti ketika kita sudah berada di mahsyar, keadaan kita pun berbeda-beda. Ada yang merasakan panasnya matahari seperti sejengkal di atas kepalanya, sehingga menyebabkan jasadnya, ya, yang di akhirat itu tenggelam dengan keringatnya, dengan berbagai macam yang lainnya. Belum di yaumul hisab, belum di arad, belum di yaumul mizan timbangan, belum ketika melewati ujian kontorah ataupun sirat jalan jembatan. Maka itu semua ketika kita ingin agar terhindar dari semua keburukan fitnah akhirat, ya maka tercakup di dalam doa ini wa fil akhirati hasanah. Itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya. Jadi tidak hanya selamat di surga, tapi hal-hal yang lainnya yang mencakup perjalanan kita hingga sampai ke surga.
Seakan-akan kita memohon kepada Allah, ya Allah, yassir, mudahkanlah dalam hisabku, mudahkanlah dalam timbanganku, mudahkanlah dalam aku melewati jembatan dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi begitu luas, begitu dalam nih doa jamaah. Ya. Yang mungkin selama ini kita anggap masih remeh. Ya. Dalam kita memanjatkan doa, mengucapkan doa sapu jagat ini, akan tetapi memiliki makna yang luar biasa. Ya. Seperti itu. Ya. Dan ya, lafaz yang terakhir, waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah ya dijauhkan ya, dari segala sebab yang ada di dunia ya, yang dapat memasukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seakan ketika kita memohon kepada Allah, waqina adzabannar, jauhkanlah aku dari azab neraka. Di sini seakan jauhkanlah aku dari perkara yang engkau haramkan ya Allah. Jadi doa ini mencakup tidak hanya nanti di akhirat kita akan diselamatkan dari azab Allah, tapi doa ini juga mencakup agar kita dilindungi Allah dari berbagai macam hal-hal yang diharamkan di dalam syariat. Ya. Melakukan perkara yang haram itu mudah loh Pak. Sangat mudah, nggak ada yang sulit. Ya. Justru kadang yang sulit itu adalah ketaatan. Ya. Perkara yang haram mudah, enak. Bulan Ramadan, antum puasa dari rumah, keluar rumah cari warteg, masuk ke dalam, makan nasi sama tempe orek sama telur dadar. Itu sudah haram kan? Ya enggak? Makan siang di bulan Ramadan. Ya. Itu sudah haram. Atau antum misalnya sore-sore ngabuburit, keluar dari rumah sambil mandangi perempuan-perempuan, wanita-wanita yang bukan mahram kita. Itu juga perkara yang haram. Ya kan? Itu perkara yang haram. Yang tidak halal buat kita. Dan hal-hal yang lainnya. Nah, kita memohon kepada Allah agar supaya hal yang seperti ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal atham, dan berbagai macam perbuatan dosa. Ya. Udah tahu itu dosa, udah tahu itu haram. Ada orang yang bangga dengan itu. Ya. Ada sebagian orang yang seperti itu, dia bangga dengan keharaman. Waliyadzubillah. Ya. Padahal kita ya, diminta untuk apa? Memohon kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari perkara yang haram dan perbuatan dosa. Wa tarkus syahawat, dan meninggalkan syahwat. Ya. Meninggalkan keinginan yang tidak baik. Ya. Wal haram, dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi subhanallah ya. Jadi doa ini begitu luar biasa. Doa ini mengandung ya materi yang sangat agung. Sebab seorang hamba tidak hanya dia bisa dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Tidak hanya dia dimasukkan ke dalam surga saja. Akan tetapi dia harus bisa ya, dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya. Maka inilah hamba-hamba yang dikatakan sebagai hamba-hamba yang beruntung dan hamba-hamba yang sukses. Sebagaimana firman Allah taala di dalam surat Ali Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dia dari neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, faqad faza, maka inilah keberuntungan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, keberhasilan yang hakiki. Ketika seorang hamba bisa jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diri kita ini masih ada potensi untuk masuk neraka. Ya. Ada potensi untuk masuk neraka kalau kita ini nggak sadar.
akan dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Sehingga bersyukurlah di bulan suci Ramadan ini merupakan tempat di mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ya. Tempat di mana waktu-waktu di bulan Ramadan ini merupakan waktu-waktu yang mustajabah. Karena ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya itu tidak akan ditolak. Salah satunya adalah da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi hari-hari kita ini subhanallah diliputi dengan apa? Ampunan dari Allah. Ya, diliputi dengan apa? Diliputi dengan pengkabulan setiap permintaan yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka amat sangat disayangkan kalau seandainya tidak kita manfaatkan untuk bermuhasabah diri. Yang sebenarnya muhasabah diri itu adalah saat kita telah melakukan terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Lalu kita bermuhasabah diri. Namun ya, karena kita sekarang mumpung berada di bulan suci Ramadan, ya maka seyogyanya lah bagi kita semua untuk kita manfaatkan Ramadan tahun ini sebagai ya, waktu untuk bermuhasabah kita. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kerjakan mulai dari Ramadan yang sebelumnya. Agar supaya apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabdakan tentang wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan, dari Jumat satu ke Jumat yang berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan yang berikutnya, itu menjadi mukaffirat, penebus dosa kita. Ya. Itu menjadi mukaffirat, penebus dosa kita. Ya. Tapi kalau hari-hari kita, waktu-waktu kita, ya kita jalani ya seperti hari-hari kita selain di bulan Ramadan, tidak ada kesungguhan dalam ibadah, tidak ada semangat dalam menambah pahala, ya maka perlu dipertanyakan. Ya. Perlu dipertanyakan isi hati kita. Mungkin bisa jadi kita ini belum siap untuk menerima Ramadan tahun ini. Nah, kalau kita belum siap, apa kita harus menunggu tahun depan? Yang kita tahu bahwa banyak sebagian dari saudara kita, teman kita, atau tetangga kita yang dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan bulan suci Ramadan tahun ini untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya doa yang kaitannya dengan apa? Doa yang kaitannya dengan permintaan kebaikan baik dunia maupun permintaan kebaikan baik bagi akhirat kita. Nah, itu sedikit penjelasan terkait dengan doa sabu jagat. Naam. Kemudian jawab rahimakallah. Sampai jam berapa, Mas? Selesai ya? Jam 6, Pak. Oh, jam 6. Baik, 12 menit lagi. Kita masuk doa yang kedua. Ya. Doa yang kedua ini riwayat dari Imam Muslim, ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia pernah menuturkan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Wat tuqa, dan ketakwaan. Jadi ketakwaan itu juga harus kita minta. Wal afaf, ya. Dan sikap ifah. Ifah itu apa nanti yang kita bahas. Wal ghina, dan ghina. Apa itu ghina nanti juga akan kita bahas. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tip. Pertama, faedahnya adalah secara umum jamaah bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini, kesimpulannya Pak, Nabi pun butuh petunjuk dari Allah. Nabi pun butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau seorang nabi, beliau seorang rasul. Dalam tanda kutip, andaikan pun beliau enggak minta kepada Allah, Allah pasti kasih petunjuk kepadanya. Kenapa? Karena beliau yang nanti akan
menyampaikan petunjuk itu kepada umatnya. Tapi Nabi SAW pun memohon kepada Allah agar Allah tetap memberikan petunjuk kepada beliau. Luar biasa terkait dengan hidayah ini. Ya. Dan ternyata hidayah ini fungsinya adalah untuk kemaslahatan dunia dan untuk kemaslahatan akhirat kita. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang kecil sekali, Risalah ila ahadi ikhwani, ada satu kitab yang beliau tulis, yaitu surat untuk salah seorang dari saudaranya. Ya. Beliau menulis terkait dengan masalah hidayah. Ya. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang hamba itu sangat butuh dengan hidayah, Pak. Kita ini butuh dengan hidayah. Dan kebutuhan kita terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bukan mungkin sehari 17 kali, ya. Seperti yang kita baca di dalam surat Al-Fatihah, minimal kan kita baca ihdinas siratal mustaqim, tidak. Tapi kebutuhan kita terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu harus benar-benar setiap waktu dan setiap tarikan nafas kita. Kita butuh dengan hidayah dari Allah, kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di antaranya terkadang pertama, perkara yang kita lakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebab karena kebodohan kita. Kadang kan pernah kita melakukan sesuatu tapi tidak atas dasar petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya kan? Asal saja kita, ya. Sholat kita hanya sholat, ya entah model sholatnya model macam bagaimana, ya. Tapi tidak atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hatinya kosong. Makanya muamalahnya buruk dengan orang lain. Sebab karena apa? Karena dia tidak paham apa yang sedang dia kerjakan. Maka dia butuh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah menuntunnya ke dalam kebenaran. Ya. Karena kan terkadang ada di antara kita yang menganggap, oh ini benar kok. Ya. Ini baik kok. Loh buktinya kita baca ini, buktinya kita baca ini, dan ini kan bacaan-bacaan yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Namun perbuatan yang kita kerjakan bukan atas dasar petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu fungsi kenapa kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Atau kenapa kita harus minta hidayah kepada Allah? Atau kita telah tahu kebenaran tersebut. Misal dalam beberapa perkara, ya. Namun ketika kita mengerjakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui. Ya. Contoh ya, yang mungkin ini masih masuk ke dalam bagian sunnah. Di antara cara wudhunya Nabi SAW kan, ketika mengambil air untuk dimasukkan ke dalam mulut dan dimasukkan ke dalam hidung, itu menggunakan satu tangan ataupun dua tangan telapak. Satu, ya. Menggunakan satu tangan kemudian dimasukkan ke dalam mulut, sekaligus dihirup ke dalam hidung. Ini petunjuk yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan, dan dia mengatakan bahwa ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda nahwa wudu'i hada, berwudu sebagaimana wuduku ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hada ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berwudu sebagaimana wuduku ini, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Loh Ustaz, yang penting kan masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam. Naam, antum mau nyiduk dengan dua telapak tangan juga sah juga wudunya, ya kan? Ataupun antum mau menggunakan gayung langsung antum menghirup, ya juga sah juga wudunya. Asalkan ada air yang masuk ke dalam mulut dan ada air yang masuk ke dalam hidung, ya enggak? Sah.
Siapa yang berani mengatakan bahwa ini enggak sah wudunya? Enggak. Ya. Apalagi kalau kita sudah memperhatikan 4 dari rukun wudu, yaitu membasuh muka, kedua tangan, kepala, kemudian kedua kaki, sah wudu kita. Ya. Sah. Namun saat kita ya mengetahui bahwa ya, praktek wudu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air dari bejana itu dengan satu tangan, satu telapak tangan. Ya, lalu kemudian kita tidak melakukannya, ya maka kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mengamalkan sesuai dengan apa yang aku ketahui, seperti itu. Atau contoh-contoh yang lain yang sangat banyak sekali jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita ini butuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena perkara-perkara yang kita tidak mengetahui segi kebenaran padanya, misal baik dalam ilmu ataupun dalam amal, sehingga kita luput darinya. Ya. Sehingga kita luput dari perkara-perkara tersebut. Ada beberapa perkara yang kita nggak tahu. Ya. Sehingga kita luput untuk mengerjakan itu. Ternyata ya, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Kok selama ini saya mengerjakan sholat tarawih kok di rumah terus ya, seperti itu. Ya. Ternyata begini, ternyata ya seperti ini dan seperti ini kita luput. Kita luput dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Kan kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak sadar dalam hal itu. Atau bahkan terkadang kita melihat ada seseorang yang sedang menjalankan petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian kita anggap itu perkara yang sesat, ya. Itu perkara yang aneh, itu perkara yang ternyata sebenarnya kita belum mengetahuinya, perkara yang sebenarnya kita belum memahaminya, karena kita minimnya ilmu pengetahuan, minimnya kita ya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan dari beberapa perkara, maka itu semua bisa luput dari kita semuanya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian atau perkara-perkara yang kita telah mendapatkan kebenaran tersebut dari satu sisi, tapi tidak dari sisi yang lain, maka kita butuh kesempurnaan hidayah tersebut. Ya. Butuh kesempurnaan hidayah. Misal dari satu sisi, contoh dari sifat wudunya Nabi kita sudah tahu, dan Allah berikan petunjuk kita untuk mengamalkannya. Tapi ternyata dari sisi sholatnya kita belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh untuk menyempurnakan itu semuanya. Ya. Atau perkara-perkara yang kita telah mendapat petunjuk padanya secara garis besar, namun secara detailnya kita tidak mengetahuinya. Nah, ada yang demikian juga. Ya contoh diantaranya yang ringan-ringan saja, sholat itu wajib. Ya. Tapi petunjuk untuk mengamalkan bagaimana takbiratul ihram yang benar, padahal ada contohnya dari keterangan para sahabat Nabi ketika takbiratul ihram menghadapkan kedua telapak tangannya ke arah kiblat. Ternyata masih ada saja yang sholat ketika takbiratul ihram menghadapkan telapak tangannya ke arah belakang. Allahu Akbar. Ya kan? Masih ada yang demikian. Ya. Karena yang dia ketahui hanya secara garis besar bahwa sholat itu wajib. Yang penting gua sholat, udah selesai. Ya. Begitu juga misal puasa, yang penting gua puasa, nahan lapar, nahan haus, kemudian nahan syahwat. Tapi gibahnya masih, nyaci maki orang masih. Ya. Kemudian transaksi dengan cara ghish, menipu orang lain masih. Kan hal itu butuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lainnya jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimana pada intinya kita ini butuh dengan petunjuk dari Allah.
Intinya itu, ya. Maka kenapa sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabiullah, seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau masih memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Takwa. Kita tahu takwa, ya. Secara garis besar. Memohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari yang haram dan Allah menguatkan rohaniyah kita dan fisik kita agar supaya kita bisa melaksanakan yang diperintahkannya. Al-afaf. Al-afaf itu iffah, ya. Iffah itu apa, ya? Secara singkat saja karena udah masuk pukul 6, ya. Iffah, ya. Yang dimaksud dengan iffah, ya, artinya menahan. Artinya menahan diri sepenuhnya dari perkara yang Allah haramkan. Maka biasanya pembahasan iffah itu terkait dengan diantaranya adalah masalah-masalah muamalah kita, ya, yang sering kita kesandung dengan sikap yang terlalu meremehkan, ya. Harusnya kita harus punya sifat iffah, ya. Artinya hal yang sekiranya kita tidak perlu untuk melakukan sesuatu tersebut, maka kita nggak usah melakukannya, ya. Jadi seperti itu. Karena apa? Karena ternyata perkara-perkara tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa tahan, meskipun mungkin dapur di rumah kok ngepulnya sekarang mulai sedikit, ya. Yang tadinya kalau sehari nanak nasi bisa 1 liter, sekarang kok berkurang jadi 1/4 liter. Yang tadinya lauk pauknya, ya, yang biasanya makan ayam sekarang telur ayamnya, ya. Lalu kemudian kita ada kesempatan untuk melakukan perbuatan dosa yang kita bisa mengembalikan keadaan kita yang sebelumnya. Maka hamba-hamba yang bisa menahan itu, maka ini adalah hamba-hamba yang memiliki sikap iffah, ya. Dia lebih menjaga harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala daripada dia melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Singkat saja, dan ghina. Ghina itu maknanya adalah merasa cukup, ya. Merasa cukup. Cukup dari apa? Cukup dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau seorang hamba punya sifat ghina, maka dia sudah nggak butuh lagi kepada selain Allah. Dia cukupkan, ya. Dia cukupkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sudah nggak mau lagi bergantung kepada makhluk. Dia cukupkan kepada Sang Khalik, pencipta dia, ya. Karena dia tahu, karena dia mengimani, ya. Jadi segala sesuatunya, ya, atas dasar kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang punya punya sifat iffah dan ghina, biasanya dia akan memiliki sifat qanaah, ya. Qanaah itu apa? Ridho bima aqsamallahu ilaih. Dia merasa ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Nah, 4 hal ini yang diminta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, dalam diri beliau memberikan teladan terhadap 4 hal ini, ya. Kalau kita ingin mengulik lebih dalam lagi, begitu luar biasa, maka jemaah sekalian rahimakumullah, ya, perbanyaklah berdoa dengan doa ini, karena sesungguhnya doa ini mencakup, ya, kebaikan pula untuk dunia dan akhirat kita. Doa ini memiliki makna yang begitu luar biasa untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kita. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin satu pertanyaan, silahkan bagi yang mau bertanya. Naam, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sahabat Nabi yang dia selalu bersalawat menjadikan waktu berdoanya hanya dengan salawat kepada Nabi setengahnya gitu kan ya kalau nggak salah. Terus kata Nabi kalau bisa dilebihkan gitu. Akhirnya dia yaudah seluruhnya untuk bersalawat kepada Nabi. Ya bagaimana menyikapi hal itu Ustaz? Sedangkan maksudnya di waktu-waktu mustajab kita hanya mencukupkan saja, apakah benar dengan salawat saja gitu Ustaz?
dan keseharian kita mencukupkan dengan salawat saja. Misalnya walaupun kita lagi terlilit hutang, apakah salawat ini juga bisa menggantikan doa-doa yang tadi diajarkan Nabi gitu kan, yang doa terlilit hutang atau doa sabu jagat. Ini menyikapi yang ada hadis tersebut gitu Ustaz. Yang kedua untuk Robbana Atina itu yang wakina azabanarnya apakah boleh untuk dibaca 3 kali Ustaz? Jazakallah khairan. Untuk yang pertama terkait dengan apakah kita boleh untuk menyebutkan hanya dengan sholawat saja, bahasanya begitu ya. Sebenarnya secara umum diperbolehkan, ya, tidak masalah. Ya, kalaupun kita mau menggunakan lisan kita, membasahi lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW, tidak mengapa. Karena keutamaan daripada solawat ya diantaranya adalah kita akan mendapatkan kebaikan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk dunia dan untuk akhirat kita. Jika kita memang niatkan untuk kehidupan akhirat kita seperti itu. Cuman terkadang kita sebagai hamba itu kan butuh dengan doa-doa yang spesifik. Ya kan, butuh dengan doa. Meskipun kita bisa katakan bahwa kita punya keyakinan bahwa dari berbagai macam doa diantaranya fid dunya hasanah itu kan umum itu, kemudian solawat ataupun zikir-zikir yang lain, misal la ilaha illallah dan zikir yang lain itu juga akan berdampak dengan kehidupan kita kan, ataupun istighfar, apalagi istighfar. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, beliau mengatakan man lazimal istighfar, barang siapa yang merutinkan istighfar, ja'alahullahu min kulli dhikin makhraja, Allah akan jadikan setiap kesempitannya itu jalan keluar. Wa min kulli hammin farraja, dan setiap kesedihannya itu ketenangan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini kan termasuk luar biasa, padahal cuma istighfar loh. Ya. Padahal kandungan istighfar itu cuma apa, Pak? Permohonan ampun dari dosa. Akan tetapi Allah berikan luar biasa, tidak hanya untuk akhiratnya, untuk dunianya. Jadi seperti itu. Sebenarnya secara umum nggak ada masalah. Kita mau rutinkan itu tidak ada masalah. Cuman kita sebagai hamba kadang butuh untuk apa? Menspesifikasikan apa yang kita minta kepada Allah. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi nggak ada masalah itu pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang apa? Boleh nggak kita membaca waqina adzabannar? Kita hanya baca waqina adzabannar 3 kali. Ada satu riwayat, ya. Ada satu riwayat di mana Nabi SAW itu pernah bersabda begini. Man sa'ala Allah al-jannata 3 marrat, barang siapa yang meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, qalatil jannah, maka surga itu berkata, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan hamba ini ke dalam surga. Kemudian wa man istajarahu minan nar 3 marrat, barang siapa yang memohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka sebanyak 3 kali, maka qalatin nar, neraka mengatakan, ya Allah jauhkan hamba ini dari neraka. Jadi seperti itu. Sehingga tidak mengapa kita membaca itu, dibaca waqina adzabannar, waqina adzabannar, jauhkanlah kami dari azab neraka, ya Allah jauhkanlah aku dari azab neraka, enggak masalah. Selama kita tidak meyakini bahwa waqina adzabannar itu bisa kita potong dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi seperti itu. Ya tujuannya kita agar kita terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun kan kita juga butuh untuk dimasukkan ke dalam surga Allah. Jangan sampai agar supaya kita terhindar tapi kita tidak spesifik minta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keterangan riwayatnya seperti itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja ya. Sudah hampir selesai waktunya. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.